Misteri kematian Raja Airlangga dan perebutan tahta Kahuripan. Raja Airlangga adalah penguasa besar yang memerintah kerajaan Kahuripan pada abad ke-11. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berhasil membangun kembali kekuatan kerajaan setelah kehancuran Medang. Namun, di balik kejayaannya, terdapat kisah misteri yang mengelilingi kematian sang raja dan perebutan tahta setelahnya. Kisah ini mencakup intrik politik, persaingan antar saudara, dan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi sejarah Jawa di masa mendatang. Kehidupan dan pemerintahan Airlangga. Airlangga adalah putra Raja Udayana dari Bali dan seorang putri Jawa, Mahendradatta. Ia lahir di Bali, namun ketika dewasa ia dikirim ke Jawa untuk menikah dengan putri Raja Dharmawangsa. Namun, sebelum pernikahan dilangsungkan, kerajaan Dharmawangsa diserang oleh pasukan Raja Wurawari yang menyebabkan kehancuran besar. Airlangga berhasil melarikan diri dan memulai perjuangannya untuk membangun kembali kerajaan di wilayah Jawa Timur. Ia mendirikan kerajaan Kahuripan pada tahun 1019. Di bawah kepemimpinan Airlangga, Kahuripan mengalami kemajuan pesat. Ia membangun bendungan dan sistem irigasi untuk meningkatkan pertanian, serta memperluas wilayah kerajaan dengan menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kejayaan yang membawa kedamaian dan kemakmuran. Persoalan pewaris tahta. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Airlangga menghadapi masalah besar, siapa yang akan menggantikannya sebagai raja. Ia memiliki 2 orang putra dari selir-selirnya, namun putra mahkota yang sesungguhnya, Mapanji Garasakan, enggan untuk memimpin kerajaan dan memilih untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa. Ini membuat Airlangga harus memutuskan siapa yang akan menjadi penggantinya. Airlangga berbicara kepada Mapanji Garasakan. "Anakku, mengapa kau menolak tanggung jawab ini? Kerajaan membutuhkan pemimpin yang bijaksana dan kuat." Mapanji Garasakan, "Ayahanda, batin hamba tidak terpanggil untuk menjadi raja. Hamba lebih memilih jalan pertapaan dan hidup sebagai seorang Brahmana. Hamba tidak ingin terjebak dalam intrik dan kekuasaan." Dengan putra mahkota yang enggan memimpin, Airlangga harus mencari cara lain untuk mengatasi persoalan pewaris tahta. Pembagian kerajaan. Agar tidak terjadi perebutan kekuasaan di masa depan, Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaan menjadi 2 bagian. Ia memanggil seorang Brahmana bijaksana bernama Empedu Bharada untuk membantu membagi kerajaan tersebut. Empedu Bharada melakukan pembagian kerajaan dengan menggunakan air suci, yang dipercaya dapat membelah wilayah secara adil. Kerajaan Kahuripan kemudian dibagi menjadi 2 bagian, Kerajaan Janggala dan Kerajaan Panjalu, Kadiri. Airlangga kepada Empedu Bharada. "Empedu Bharada, bantu aku membagi Kahuripan dengan adil. Aku ingin memastikan kedua kerajaanku dapat hidup damai dan tidak terjadi perang saudara." Empedu Bharada, "Baiklah, Sri Maharaja. Dengan air suci ini, hamba akan membelah Kahuripan menjadi 2, sesuai kehendak Paduka." Dengan pembagian tersebut, diharapkan kedua putranya masing-masing dapat memimpin kerajaan baru dan melanjutkan kejayaan Airlangga tanpa perselisihan. Misteri kematian Airlangga. Namun, tidak lama setelah pembagian kerajaan, Raja Airlangga meninggal dunia secara tiba-tiba. Kematian sang raja memunculkan berbagai spekulasi dan misteri. Beberapa kalangan mencurigai bahwa Airlangga telah diracun oleh pihak yang tidak ingin melihat kerajaan terbagi, sementara yang lain berpendapat bahwa kematiannya adalah akibat dari usia tua dan beban pemerintahan yang berat. Salah satu penasihat kerajaan berbisik kepada rekannya. Kematian raja terasa begitu mendadak.
Apakah mungkin ada pihak yang terlibat dalam peristiwa ini? Rekannya? Siapa yang tahu? Dalam istana, seringkali musuh tidak terlihat. Bisa jadi ada yang merasa diuntungkan oleh wafatnya Baginda. Ketidakpastian ini menimbulkan ketegangan di antara kedua kerajaan yang baru terbentuk, karena baik Janggala maupun Panjalu ingin memperluas kekuasaannya. Perebutan kekuasaan tidak dapat dihindari, dan hal ini menjadi pemicu dari konflik berkepanjangan di masa mendatang. Perebutan tahta dan konflik Janggala Panjalu. Setelah kematian Airlangga, hubungan antara Janggala dan Panjalu mulai memburuk. Kedua kerajaan saling bersaing untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pada akhirnya, konflik yang memanas ini berkembang menjadi perang terbuka antara kedua belah pihak. Raja Janggala kepada para pembesarnya. Kita tidak bisa membiarkan Panjalu menguasai lebih banyak wilayah. Kahuripan adalah milik kita juga. Kita harus berjuang untuk mendapatkan kembali kejayaan yang semestinya. Raja Panjalu kepada pasukannya. Janggala mungkin kuat, tetapi Panjalu tidak akan mundur. Kita harus mempertahankan apa yang telah diberikan kepada kita oleh leluhur kita. Perang antar kedua kerajaan ini berlangsung lama dan meninggalkan dampak buruk bagi kesejahteraan rakyat. Wilayah yang sebelumnya makmur akibat pembangunan yang dilakukan Airlangga kini kembali menjadi medan pertempuran. Dampak pembagian kerajaan dan warisan Airlangga. Keputusan Airlangga untuk membagi kerajaan sebenarnya didasarkan pada niat baik untuk mencegah konflik di antara anak-anaknya. Namun, realitasnya, pembagian tersebut justru memicu peperangan yang berkepanjangan. Meski begitu, kebijakan yang diterapkan Airlangga selama masa pemerintahannya tetap memberikan warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya, seperti sistem irigasi yang ia bangun dan strategi pembangunan kerajaan. Pembagian wilayah juga pada akhirnya mempengaruhi sejarah Jawa dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat setelah konflik Janggala Panjalu mereda. Salah satu keturunan dari dinasti Airlangga, yaitu Raja Jayabaya, kemudian mempersatukan kembali Panjalu dan Janggala, membentuk kerajaan besar yang dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Refleksi tentang Airlangga. Kisah hidup dan kematian Airlangga mengajarkan bahwa kekuasaan selalu disertai dengan tantangan dan intrik, terutama dalam hal pewarisan tahta. Niatnya untuk mencegah konflik dengan membagi kerajaan ternyata tidak sepenuhnya berhasil, tetapi warisan pembangunan dan kebijakan yang ia tinggalkan tetap menjadi fondasi penting bagi peradaban Jawa. Meski misteri kematiannya tidak pernah terungkap secara jelas, jasa-jasanya tetap dikenang sebagai penguasa besar yang memulihkan kejayaan di tanah Jawa setelah masa-masa kelam. Legenda ini juga memberikan pelajaran tentang betapa pentingnya kebijaksanaan dan keadilan dalam memimpin, terutama dalam menghadapi persoalan suksesi dan perebutan kekuasaan. Seperti yang dialami Airlangga, keputusan yang diambil seorang raja bisa berdampak besar pada generasi-generasi mendatang.